Selama ini industri militer dan senjata masih menjadi mainan negara-negara dengan major powers dan Amerika adalah pemain utama dalam industri ini. Beberapa produsen senjata terbesar di dunia seperti Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, kesemua produsen ini adalah produsen senjata asal Amerika Serikat. Tercatat hampir setengah dari ekspor senjata Amerika Serikat adalah ke Timur Tengah, di mana Arab Saudi saja meraup 24% dari total ekspor senjata Amerika ke kawasan itu. Kawasan ini juga merupakan pasar terbesar dalam persenjataan, mengimpor 25% lebih sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 dibandingkan periode sebelumnya. Pergeseran strategi Amerika ke kawasan Asia Pasifik adalah babak baru dari permainan ini. NATO Asia Pasifik adalah bukti polarisasi kawasan Asia Pasifik ini akan segera dimulai. Politik kelompok dan konfrontasi blok adalah mode operasi NATO, dan ini tentu saja akan menyeret semua negara-negara di kawasan ke dalam paradoks dan dilema keamanan. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah ditarik ke dalam aliansi militer strategis pimpinan Amerika Serikat di kawasan ini, seperti Quad, AUKUS, dan Blue Pacific. Dan pembentukan NATO Asia adalah untuk mengepung China sekaligus mengobarkan perang dingin di kawasan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan serta stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang relatif baik. Negara-negara di kawasan ini mempunyai banyak kesamaan baik politik, sosial maupun ekonomi. Dan juga negara-negara di kawasan ini mengesampingkan perbedaan ideologi dan geopolitik. Eskalasi ketegangan di kawasan yang terus meningkat seperti isu Taiwan, Laut Cina Selatan adalah isu strategis untuk merusak kestabilan dan keamanan di kawasan. Polarisasi kawasan akan menyeret negara-negara di kawasan ke dalam jurang permusuhan dan kewaspadaan. Dan peningkatan ketegangan ini tentu akan memicu kenaikan permintaan pembelian senjata di kawasan. Fakta ini dapat dilihat bagaimana Amerika mengubah Taiwan menjadi landak. Pembicaraan keamanan militer tingkat tinggi tahunan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Monterey Talk dengan delegasi dari otoritas Taiwan. Diperkirakan Washington mendaftarkan sekitar 20 senjata untuk dijual ke Taiwan, dengan penekanan pada pembangunan kemampuan asimetris. Sistem roket dan amunisi HIMARS dengan jangkauan 80 km mungkin termasuk ke dalam daftar yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan Taiwan guna melawan operasi pendaratan PLA, dan sistem senjata untuk melengkapi upgrade jet tempur F-16V. Rudal kapal dan torpedo udara juga didaftarkan untuk tujuan yang sama. Kesemua senjata ini bukanlah yang paling canggih, tetapi kebanyakan adalah senjata-senjata usang Amerika Serikat. Taiwan memiliki keterbatasan bantuan dari Amerika untuk membangun kemampuan asimetris dan hanya mengandalkan F-16V dan F-16 yang ditingkatkan. Juga sangat tidak realistis untuk meningkatkan kemampuan anti kapal selam Taiwan hanya dengan membeli beberapa kapal selam. Jadi ini masih terlalu lemah dalam membangun kekuatan nyata untuk pertempuran. Adalah tidak mungkin bagi Taiwan untuk membangun kemampuan asimetris. Apapun jenis senjata yang dibeli dari Amerika hanya akan sia-sia. Amerika hanya mengejar kesepakatan senjata dengan terus-menerus membuat konsep baru dan menghasilkan keuntungan dengan menjual senjata usang. Menurut Reality Check, di bidang militer Amerika telah menjual senjata dalam skala yang lebih besar, dan diperkirakan total penjualan ini senilai lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dapat kita simpulkan bahwa semua polarisasi di dunia ini hanyalah sebuah strategi untuk meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas keamanan. Konflik di kawasan adalah bagian dari target market para produsen senjata besar dunia. Kekacauan dan peperangan tentu akan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Timur Tengah telah menjadi korban untuk permainan jahat ini, dan sekarang mereka menargetkan Asia sebagai ajang baru bagi bisnis penjualan senjata mereka. Polarisasi yang dilakukan tentu akan menjadi tambang finansial yang menggiurkan di samping terus mengamankan hegemoni dan kekuasaan mereka atas dunia. NATO Asia hanyalah sebuah kendaraan untuk memuluskan strategi jahat ini, dan negara-negara di kawasan akan dipaksa untuk memihak pada permainan kotor ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.